Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Hari ini kami dari kelompok 1 akan memaparkan materi konferensi agama, mata kuliah psikologi agama yang diampu oleh Bapak Zun Azizul Hakim, MPSI, PSI. Kelompok kami terdiri dari Maisyah A. Inayah, Salamatul Maghfirah, Indra Yuliati Ningsih, Sofia Lutfiatul Zulfa, Farhan Nurdian, Siti Sa'diyah, Luhur Trisuputi, Ahmad Syarifuddin, Baihaqi, Nevi Nafila, Mufidatul Amali, Afifah Rozi. Poin-poin yang akan disampaikan pemateri mengenai adalah 1. Pengertian konversi agama. 2. Ciri dan karakteristik konversi agama. 3. Faktor pendorong konversi agama. 4. Unsur konversi agama. 6. Proses konversi agama. 6. Tahap konversi agama. 7. Jenis konversi agama. 8. Analisis jurnal fakta konversi agama. Selanjutnya akan diambil alih oleh pemateri-pemateri yang akan menyampaikan poin-poin tersebut. Yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian konversi agama. Apa itu konversi agama? Konversi agama menurut etimologi berasal dari kata conversio, yang berarti tobat, pindah, dan berubah agama. Selanjutnya, kata tersebut dipakai dalam kata Inggris conversion yang mengandung pengertian berubah dari suatu keadaan atau dari suatu agama ke agama lain. W.H. Clark mendefinisikan konversi agama sebagai suatu macam pertumbuhan atau perkembangan spiritual yang mengandung perubahan arah yang cukup berarti dalam sikap terhadap ajaran dan tindakan agama. Lebih jelas dan lebih tegas lagi, konversi menunjukkan bahwa suatu perubahan emosi yang sangat mendalam atau dangkal dan mungkin pula terjadi secara berangsur-angsur. Itulah pengertian dari konversi agama. Yang selanjutnya yaitu ciri-ciri. Konversi agama itu memuat beberapa ciri-ciri. Yang pertama yaitu adanya perubahan arah pandang dan keyakinan seseorang terhadap agama dan kepercayaan yang dianutnya. Yang kedua, perubahan yang terjadi dipengaruhi dari kondisi kejiwaan sehingga perubahan dapat terjadi secara berproses atau secara mendadak. Yang ketiga, perubahan tersebut bukan hanya berlaku bagi perpindahan kepercayaan dari satu agama ke agama yang lain, tetapi juga termasuk perubahan pandang terhadap agama yang dianutnya sendiri. Yang keempat, selain faktor kejiwaan dan kondisi lingkungan, perubahan itu disebabkan oleh faktor petunjuk dari Yang Maha Kuasa. Karakteristik konversi agama. Pertama, terjadinya perubahan arah dan pandangan hidup atau keyakinan seseorang terhadap agama yang diyakininya, sehingga ia merubah pandangan hidupnya dengan cara pindah atau masuk agama yang baru. Kedua, terjadinya perubahan atau pandangan atau faham-faham keagamaan dalam agama yang dianutnya. Ketiga, terjadinya perubahan arah atau pandangan hidup itu secara mendadak atau secara berproses. Keempat, perubahan yang terjadi pada individu dipengaruhi oleh kondisi badaniah, kejiwaan, dan lingkungannya atau disebabkan petunjuk ilahi. Saya, Salamatul Maghfirah, akan menjelaskan tentang faktor yang mempengaruhi terjadinya konversi agama. Banyak pendapat yang menjelaskan tentang faktor-faktor tersebut. Salah satunya adalah Mukti Ali. Menurut Mukti Ali, faktor yang mempengaruhi terjadinya konversi agama ada 5 faktor, yaitu yang pertama, faktor keluarga. Pada faktor keluarga yaitu keretakan keluarga, ketidakserasian, berlainan agama, kesepian, kesulitan seksual, kurang mendapat pengakuan kaum kerabat lainnya. Kondisi yang demikian menyebabkan seseorang akan mengalami tekanan batin yang menimpa dirinya. Faktor yang kedua yaitu faktor lingkungan tempat tinggal.
Orang yang merasa terlempar dari lingkungan tempat tinggal atau tersingkir dari kehidupan di suatu tempat merasa dirinya hidup sebatang kara. Keadaan yang demikian menyebabkan seseorang mendambakan ketenangan dan mencari tempat untuk bergantung hingga kegelisahan batinnya hilang. Ini saya Bayhaqi akan melanjutkan faktor pendorong konversi agama. Yang selanjutnya nomor 3 yaitu faktor kemiskinan. Kondisi sosial ekonomi yang sulit juga merupakan faktor yang mendorong dan mempengaruhi terjadinya konversi agama. Yang selanjutnya yaitu yang keempat, faktor perubahan status. Misalnya perceraian, keluar dari sekolah, perubahan pekerjaan, kawin dengan orang yang berbeda agama, dan lain sebagainya. Saya Indra Yuliati Ningsi, absen 9, akan menjelaskan tentang materi unsur konversi agama. Unsur konversi agama itu dibagi menjadi dua, yaitu unsur dari dalam atau endogenous origin dan unsur dari luar yaitu exogenous origin. Unsur dari dalam diri yaitu adalah proses perubahan yang terjadi dari dalam diri seseorang atau kelompok yang membentuk suatu kesadaran untuk mengadakan suatu transformasi yang disebabkan oleh krisis yang telah terjadi untuk mengambil suatu keputusan. Jadi unsur ini tuh timbul dari dalam diri seseorang yang melihat suatu kejadian atau apa yang mengakibatkan diri seseorang itu berpikir untuk melakukan konversi agama itu. Yang selanjutnya yaitu unsur dari luar diri seseorang. Ini suatu proses perubahan yang terjadi dari luar diri atau kelompok, dan hal itu kemudian menekan terhadap pengaruhnya kesadaran seseorang untuk menyelesaikannya. Jadi seseorang itu memiliki perubahan atau pemikiran itu terjadi dari melihat adanya kelompok-kelompok orang yang mengikuti suatu ini, sehingga dia timbul berpikir untuk ikut-ikut dengan kelompok itu. Dan kedua unsur tersebut dapat mempengaruhi kehidupan batin untuk aktif berperan memilih penyelesaian yang mampu memberikan ketenangan batin kepada yang bersangkutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan proses konversi agama. Menurut Mukti Ali, faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya konversi agama ada 5 faktor sebagai berikut. 1. Faktor keluarga. Keretakan keluarga, ketidakserasian, berlainan agama, kesepian, kelainan seksual, kurang mendapat pengakuan dari kerabat lain. Kondisi yang seperti ini menyebabkan seorang mengalami tekanan batin yang menimpa dirinya. 2. Faktor lingkungan tempat tinggal. Orang yang merasa terlempar dari lingkungan tempat tinggal atau tersingkir dari kehidupan atau terasingkan, dia akan merasa hidup sebatang kara. Keadaan yang demikian yang membuat seorang mendapatkan ketenangan dan mencari tempat untuk bergantung sehingga kegelisahan batinnya menghilang. Yang ketiga, faktor perubahan status. Perubahan status terutama yang berlangsung secara mendadak akan banyak mempengaruhi terjadinya konversi agama. Misalnya perceraian, keluar dari sekolah atau pergumulan, perubahan pekerjaan, kawin dengan orang yang berlainan agama, dan lainnya. Faktor kemiskinan. Kondisi sosial ekonomi yang sulit juga merupakan faktor yang mendorong dan mempengaruhi konversi agama. Masyarakat awam dan miskin cenderung memeluk agama yang menjanjikan kehidupan dunia yang lebih baik. Yang 5, faktor pendidikan. Dalam hal ini, literatur ilmu sosial menampilkan argumentasi bahwa pendidikan memainkan peranan lebih kuat atas terbentuknya disposisi religius. Peranan lebih kuat atas terbentuknya disposisi religius yang lebih kuat sebagai kaum wanita daripada kaum pria. Lebih lanjut ditemukan faktor dari pendirian sekolah-sekolah keagamaan yang dipimpin oleh yayasan-yayasan berbagai agama. Kenyataan menunjukkan bahwa sebagian kecil saja dari seluruh jumlah anak didik dari sekolah tersebut masuk agama yang dipeluk pendirinya. Jadi saya di sini mau menyoroti bahwa faktor kemiskinan dan faktor pendidikan, di mana
menurut saya faktor kemiskinan dan faktor pendidikan ini selalu saja menjadi penyebab atau faktor penyebab dari berbagai masalah. Entah itu contohnya saya mengambil kejahatan terorisme, di mana salah satu penyebabnya juga kemiskinan dan pendidikan, di mana paham radikal tersebut bisa disebarluaskan lewat pendidikan atau madrasah-madrasah yang sebelumnya diisi oleh kader-kader mereka, sehingga mereka membentuk paham-paham seperti itu radikal. Jadi inti dari terjadi konversi agama adalah seorang tersebut ingin mencari ketenangan batin, di mana ketenangan batin itu tidak bisa atau tidak diperoleh dari lingkungan yang sebelumnya atau keadaan yang sebelumnya dirinya tersebut dapatkan dalam suatu lingkungan atau tempat tersebut. Yang selanjutnya yaitu tahapan konversi agama. Yang pertama yaitu masa tenang, di mana segala sikap dan tingkah lakunya serta sifat-sifatnya menunjukkan acuh tak acuh terhadap agama tersebut. Yang kedua yaitu masa ketidaktenangan. Konflik dan kepertentangan batin bercampur dalam hatinya, gelisah, putus asa, tegang, panik, dan sebagainya, baik disebabkan oleh moralnya, kekecewaan, atau yang lainnya. Pada masa ini, seseorang biasanya amat peka perasaannya, cepat tersinggung dan hampir-hampir putus asa dalam hidupnya, serta mudah kena sugesti. Yang ketiga yaitu peristiwa konversi agama itu sendiri. Setelah mengalami masa puncaknya, seseorang tiba-tiba merasa mendapat petunjuk dari Tuhan Yang Maha Esa, mendapat kekuatan dan semangat. Gejolak atau konflik yang terjadi dalam dirinya tiba-tiba menjadi reda. Jiwa menjadi tenang dan damai berkat keyakinan barunya. Yang keempat yaitu keadaan tenang dan tentram. Setelah krisis konversi selesai, maka timbullah perasaan atau keadaan jiwa yang baru, rasa aman dan damai di hati, lepas dari segala dosa. Segala persoalan menjadi enteng dan dapat diselesaikan. Yang kelima yaitu ekspresi konversi dalam hidup. Tahapan terakhir dalam konversi agama ialah pengungkapan konversi agama dalam tindak tanduk, perbuatan, sikap, dan perbuatan sesuai dengan tujuan ajaran agama. Dengan demikian, konversi agama itu sebenarnya melalui tahapan-tahapan yang agak panjang. Namun, apabila tidak diperhatikan dengan teliti, tahapan-tahapan itu tidak begitu kelihatan. Bahkan sekilas dipandang tidak menunjukkan adanya perubahan-perubahan pada diri seseorang. Tiba-tiba ia sudah menyatakan secara terbuka telah pindah agama, sehingga terkesan kejadiannya begitu tiba-tiba atau mendadak. Padahal sebenarnya kalau kita amati, ia telah lebih dahulu mengalami kegoncangan spiritual yang amat dahsyat sehingga terpaksa mengalami konversi agama. Yang selanjutnya yakni jenis konversi agama. Menurut Taules ada 4 jenis konversi agama. Yang pertama yakni konversi intelektual. Konversi ini dipengaruhi oleh proses intelektual individu dalam memandang beberapa agama dan keyakinan tertentu. Yang kedua yakni konversi moral. Konversi ini dicontohkan seperti seseorang yang awalnya jauh dari agamanya dan tidak memperdulikan ajaran agamanya menjadi seseorang yang bertakwa dan rajin dalam menjalankan ajaran agamanya. Yang ketiga yakni konversi sosial. Konversi ini dicontohkan seperti seseorang yang meninggalkan agama lamanya karena ingin menikah dengan seseorang yang berbeda agama dengannya. Yang keempat yakni konversi mistik. Konversi agama ini terjadi dengan tiba-tiba, dipengaruhi oleh penglihatan, bisikan atau suara, dan pengalaman-pengalaman supernormal. Untuk selanjutnya, saya Sofia Lutfiata Zulfa akan menyampaikan terkait dengan analisis kelompok kami terhadap jurnal terkait dengan fenomena konversi agama. Dari berbagai fenomena yang ada di Indonesia terkait dengan konversi agama, kami menyimpulkan 3 fakta yang
tiga fakta terkait dengan konversi agama. Yang pertama, bahwa konversi agama ini prosesnya disertai dengan rentetan peristiwa yang begitu mendalam, yakni awalnya mungkin terjadi krisis kepercayaan. Jadi seseorang itu mamang atau tidak yakin dengan agama yang ia yakini sekarang. Lalu orang tersebut atau konvertor itu melakukan atau mengalami proses pencarian yang dia rasa sebenarnya bagaimana agama yang seharusnya saya anut, bagaimana agama yang sebenar-benarnya itu yang bagaimana, seperti itu. Nah, dan yang terakhir adalah terjadinya interaksi dengan pemeluk agama lain yang ia rasa agama tersebut mungkin lebih benar dibanding kepercayaannya sebelumnya. Fakta yang kedua yakni terkait dengan konversi agama, bahwasannya terdapat beberapa faktor yang menjadi alasan terjadinya konversi agama ini. Konversi agama itu tidak disebabkan hanya karena alasan yang dikaitkan atau dijustifikasikan bahwa konversi agama ini merupakan bentuk perendahan terhadap agama sebelumnya. Itu tidak bisa, karena memang banyak sekali faktor yang telah dijelaskan pada pemateri sebelumnya terkait dengan konversi agama. Dan yang ketiga, fakta tentang konversi agama adalah bahwa konversi agama prosesnya itu setiap individu tidak sama. Banyak sekali proses yang dilalui, ada yang melalui proses yang mungkin baik, atau ada yang melalui proses mungkin buruk dulu baru dia sadar, dan banyak sekali yang istilahnya itu bermacam-macam proses yang terjadi di setiap individu yang melakukan atau mengalami konversi agama ini. Mungkin kami menyertakan beberapa jurnal terkait dengan yang kami bahas, jadi nanti bisa dilihat beberapa fenomena yang begitu banyak, setiap orang yang berbeda ceritanya bagaimana, di jurnal tersebut sudah ada. Jadi teman-teman bisa melanjutkan dari sana ya. Terima kasih. Untuk selanjutnya yakni bagian penutup. Jadi kesimpulan dari kelompok kami yakni pengertian dari konversi agama yakni mengandung pengertian bertaubat, berubah agama, berbalik pendirian terhadap ajaran agama atau masuk ke dalam agama. Sedangkan definisi menurut W.H. Clark mendefinisikan konversi agama sebagai salah satu atau sebagai suatu macam perubahan atau perkembangan spiritual yang mengandung perubahan arah yang cukup berarti dalam sikap terhadap ajaran agama dan tindakan agama. Kemudian ciri-cirinya seperti apa? Yang pertama, adanya perubahan arah pandang dan keyakinan seseorang terhadap agama dan kepercayaan yang dianutnya. Kemudian yang kedua yakni perubahan yang terjadi yang dipengaruhi oleh kondisi kejiwaan. Lalu yang ketiga, perubahan tersebut berupa perpindahan kepercayaan atau berubahnya pandangan terhadap agama. Kemudian yang keempat, perubahan juga disebabkan oleh faktor petunjuk dari Yang Maha Kuasa. Kemudian di sini bagian karakter konversi agama yaitu yang pertama, terjadinya perubahan arah dan pandangan hidup atau keyakinan seseorang terhadap pandangan agama atau yang agama yang diyakininya. Kemudian yang kedua, terjadinya perubahan arah atau pandangan hidup itu secara mendadak atau secara berproses. Kemudian yang keempat atau yang selanjutnya, perubahan yang terjadi pada individu dipengaruhi oleh kondisi badaniah, kejiwaan, dan lingkungan atau disebabkan petunjuk ilahi. Kemudian faktor pendorongnya seperti apa? Konversi agama mempunyai faktor pendorong. Yang pertama, faktor keluarga atau keretakan keluarga atau problem dalam keluarga. Kemudian ketidakserasian berlainan agama, kesulitan seksual, kesepian, kurang mendapat pengakuan dari kerabat atau yang lainnya. Kemudian yang kedua, faktor lingkungan atau tempat tinggal, atau orang yang merasa tersingkir dari lingkungan atau kehidupannya di suatu tempat, merasa dirinya hidup sebatang kara. Kemudian faktor yang ketiga yakni faktor kemiskinan atau kondisi sosial dan ekonomi. Kemudian yang keempat yakni faktor perubahan status atau perceraian, keluar dari sekolah, perubahan pekerjaan, kawin dengan orang yang lain agama atau berbeda agama.
Kemudian unsur-unsur konversi agama itu sendiri ada dua, yakni unsur dalam diri atau perubahan itu terjadi dalam diri setiap individu yang membentuk suatu kesadaran dalam mengadakan transformasi. Yang kedua, unsur dari luar atau ekstra. Perubahan yang terjadi dari luar ini, dari luar diri ini, yang kemudian menemukan pengaruhnya terhadap kesadaran orang yang menyelesaikannya. Proses terjadinya konversi agama yakni yang pertama, terjadi disintegrasi sistesis kognitif dan motivasi akibat krisis konflik internal yang dialami. Kemudian reintegrasi kepribadian berdasarkan konversi agama yang baru. Yang ketiga, muncul menerima konsepsi agama. Konsepsi agama ini yang dimaksud adalah konsepsi agama baru serta peran dan kewajiban yang dituntut oleh ajaran agama baru yang dipeluknya. Kemudian yang keempat, tumbuh kesadaran. Yang keempat ini tumbuh kesadaran bahwa kondisi baru merupakan petunjuk dan panggilan suci dari Tuhan. Tahapannya seperti apa? Yakni tahapannya ada 4. Masa tenang, masa tidak tenang, masa konversi itu sendiri, kemudian keadaan tenang dan tentram. Yang keempat, ekspresi konversi dalam hidup. Jenis konversi agama itu sendiri, yang pertama, konversi intelektual, yakni konversi yang terjadi karena proses intelektual masing-masing individu. Yang kedua, konversi moral, ditandai dengan berubahnya moral seseorang sebelum acuh terhadap agama yang menjadi takwa dan taat pada ajaran agama. Yang ketiga, konversi sosial, perpindahan agama disebabkan atau dipengaruhi hubungan impersonal. Yang keempat, konversi mistik, konversi terjadi secara tiba-tiba. Nah, faktor konversi agama berdasarkan fenomena yang ada. Yang pertama, dalam proses konversi agama terdapat rentetan peristiwa yang menyertai proses konversi seperti krisis kepercayaan, proses perenungan, proses pencarian, dan interaksi dengan penganut agama tujuan konversi. Yang kedua, dalam kacamata konversi agama, pindah agama itu bisa disebabkan beberapa alasan yang tidak bisa dijustifikasi sebagai bentuk peredahan agama sebelumnya. Yang ketiga, proses konversi agama yang terjadi pada setiap individu berbeda dengan individu yang lain. Terima kasih. Demikian pemaparan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.